Alat dan bahan. Yang pertama, di sini ada karton ukuran 20 x 30 cm yang telah dilubangi bagian tengahnya, lalu ada korek api dan juga lilin. Pertama-tama, rangkailah karton dengan berbaris ke belakang dengan jarak antara satu sama lain, yaitu 3 cm. Kemudian, letakkan lilin pada bagian belakang karton, lalu nyalakan lilin dengan menggunakan korek api. Kemudian, amati apa yang terjadi pada lilin di bagian belakang karton. Dapat dilihat bahwa cahaya lilin merambat lurus dari karton bagian belakang ke bagian karton paling depan. Kemudian, geser karton yang berada di tengah ke kiri sedikit. Lalu, jika dilihat, cahaya pada lilin tidak terlihat lagi. Dan ketika karton pada bagian tengah dikembalikan ke posisi semula, dapat dilihat bahwa cahaya lilin terlihat kembali. Hal tersebut membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama, ada kertas HVS putih. Lalu yang kedua, ada lensa atau loop. Yang ketiga, kertas karton ukuran 10 x 10 cm. Lalu ada uang logam. Ada letakan gelas plastik. Plastik bening. Gelas kimia. Senter. Dan juga air. Pertama-tama, letakkan kardus yang telah dilapisi kertas putih di depan senter. Dapat dilihat bahwa cahaya senter terlihat pada layar kertas putih. Lalu halangi cahaya senter dengan menggunakan lensa. Dapat dilihat bahwa cahaya dari senter dapat menembus lensa, karena lensa merupakan benda bening. Kemudian, halangi cahaya dari senter dengan menggunakan uang logam. Dapat dilihat bahwa cahaya dari senter yang tertutupi oleh uang logam tidak dapat terlihat pada layar kertas putih. Hal tersebut karena uang logam bukan merupakan benda bening. Kemudian, halangi cahaya senter dengan menggunakan karton. Dapat dilihat bahwa cahaya dari senter tidak dapat menembus karton. Kemudian, halangi cahaya dari senter dengan menggunakan plastik bening. Dapat dilihat bahwa cahaya senter dapat menembus plastik bening dan terlihat pada layar kertas putih. Lalu halangi cahaya senter dengan menggunakan tatakan gelas. Dapat dilihat bahwa cahaya senter tidak dapat menembus tatakan gelas. Kemudian, halangi cahaya senter dengan menggunakan gelas kimia. Dapat dilihat bahwa cahaya dari senter dapat menembus gelas kimia. Kemudian, isi gelas kimia dengan air sebanyak 200 ml. Kemudian, halangi cahaya dari senter dengan menggunakan gelas kimia yang telah terisi air. Dapat dilihat bahwa cahaya dari senter dapat menembus gelas kimia yang telah terisi air. Alat dan bahan. Yang pertama, ada senter, lalu ada tutup pulpen,
penggaris, dan kertas putih. Pertama-tama, letakkan kardus yang telah dilapisi kertas putih. Kemudian, atur jarak tutup pulpen ke layar kertas putih 6 cm. Atur pula jarak dari lampu ke tutup pulpen 5 cm. Kemudian, ukur tinggi bayangan pada layar kertas putih. Tinggi bayangan yang tampak pada layar yaitu 8,3 cm. Selanjutnya, atur jarak dari tutup pulpen ke layar kertas putih 6 cm. Atur pula jarak dari senter ke tutup pulpen 10 cm. Kemudian, ukur tinggi bayangan yang tampak pada layar kertas putih. Tinggi bayangan yang tampak pada layar yaitu 7 cm. Selanjutnya, atur jarak dari lampu ke tutup pulpen 7 cm. Kemudian, ukur tinggi bayangan yang tampak pada layar kertas putih. Tinggi bayangan yang tampak pada layar kertas putih yaitu 7,6 cm. Selanjutnya, aturlah jarak dari senter ke tutup pulpen 6 cm. Kemudian, ukur tinggi bayangan yang tampak pada layar. Tinggi bayangan yang tampak pada layar yaitu 8 cm. Kemudian, letakkan senter di kanan tutup pulpen. Amati bayangan yang ada pada layar. Dapat dilihat bahwa bayangan tutup pulpen berada di sebelah kiri. Selanjutnya, letakkan senter di sebelah kiri tutup pulpen. Amati bayangan yang tampak pada layar. Dapat dilihat bahwa bayangan tutup pulpen berada di sebelah kanan. Alat dan bahan. Yang pertama, ada kertas putih, lalu ada cermin, dan senter. Pertama-tama, arahkan cermin datar ke arah layar kertas putih. Kemudian, letakkan senter di depan cermin datar dengan jarak 6 cm. Amati apa yang terjadi pada layar kertas putih. Dapat dilihat bahwa cahaya dari senter yang diarahkan ke cermin dapat dipantulkan ke arah layar kertas putih. Alat dan bahan. Yang pertama, ada cermin datar. Lalu yang kedua, lilin. Yang ketiga, lensa cembung, korek api, dan juga kertas putih. Pertama-tama, berdirilah di depan cermin sambil memegang telinga kanan dengan tangan kanan. Kemudian, amati bayangan yang dibentuk pada cermin. Dapat dilihat bahwa ketika kita menghadap ke cermin, tangan kanan memegang telinga kanan, maka bayangan telinga kanan yang terbentuk pada cermin tampak di sebelah kanan, dan bayangan telinga kiri yang terbentuk pada cermin tampak di sebelah kiri kita. Kemudian, letakkan lilin di depan cermin datar dengan jarak 5 cm. Kemudian, nyalakan lilin dengan menggunakan korek api. Amati bayangan lilin yang terbentuk pada cermin.
Dapat dilihat bahwa bayangan api pada cermin terletak sama atau tegak lurus dengan bayangan lilin. Tinggi lilin dan bayangan lilin sama. Selanjutnya, letakkan lensa cembung di antara lilin dan kertas yang digunakan sebagai layar. Dan letakkan cermin datar di belakang lilin. Aturlah lensa cembung sedemikian rupa sehingga bayangan lilin tampak jelas pada layar. Dapat dilihat bahwa bayangan api lilin yang terbentuk di kertas putih tampak lebih besar. Alat dan bahan. Yang pertama, ada pensil. Yang kedua ada gelas kimia dan juga air. Pertama-tama, amati keadaan pensil sebelum dimasukkan ke dalam gelas kimia. Kemudian, letakkan pensil ke dalam gelas kimia kosong. Dapat dilihat bahwa keadaan pensil tetap terlihat sama, yaitu tegak dan lurus. Kemudian, masukkan air ke dalam gelas kimia sebanyak 250 ml. Amati apa yang terjadi pada pensil dalam gelas kimia. Dapat dilihat bahwa pensil dalam gelas kimia terlihat patah atau bengkok. Hal tersebut karena cahaya dibiaskan melalui air dan udara. Alat dan bahan. Yang pertama, ada bejana serbaguna. Yang kedua, kertas putih. Yang ketiga, senter. Lalu air dan cermin datar. Pertama-tama, letakkan bejana serbaguna di depan layar. Kemudian, letakkan cermin datar dalam posisi miring. Lalu arahkan sinar yang berasal dari senter ke arah cermin datar tersebut. Dapat dilihat bahwa cahaya warna yang tampak pada layar yaitu cahaya warna putih. Kemudian, masukkan air ke dalam bejana serbaguna yang telah terdapat cermin datar di dalamnya secara perlahan-lahan. Tunggu hingga airnya menjadi tenang. Kemudian, arahkan sinar yang berasal dari senter ke arah cermin datar. Atur sedemikian rupa sehingga pantulan sinar yang berasal dari senter dapat mengenai kertas putih. Amati apa yang tampak pada layar kertas putih. Dapat dilihat bahwa cahaya warna yang tampak pada layar kertas putih yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu.